wabarakatuh. Maka kalau menunjukkan sangat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kembali awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih memberikan kesehatan bagi awak. Allah masih memberikan nikmat mata untuk mencari. Kan di antara wahai diskun ada yang betul kan? Ada yang betul tak? Allah masih mengajar ke awak nikmat telinga untuk kali terangkan apa? Allah masih mengajar ke awak nikmat kaki untuk melangkah. Kalau awak ringankan langkah kaki awak untuk salat, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah masih menanamkan nikmat hidayah. Allah masih menanamkan nikmat keimanan ke dalam hati awak. Banyak yang Allah ajar nikmat mata, banyak yang Allah ajar nikmat telinga lebih sehat daripada awak, tapi tidak Allah ajar nikmat hidayah. Tapi tidak Allah ajar nikmat keimanan. Sehingga walaupun badannya sehat, tenaganya kuat, namun untuk taat kepada Allah masih merasakan berat dalam hatinya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita beribadah, walaupun kita beramal saleh, selama 100 tahun pun, 1000 tahun pun kita beribadah pun siang malam, tidak akan bisa membalas nikmat Allah berikan kepada kita. Jadi ada seseorang yang selama hidupnya kok beribadah kepada Allah, siangnya puasa, malamnya sembahyang, berzikir tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Singkat ceritanya ketika di padang mahsyarnya dilompet ke neraka. Kira-kira bagaimana dilompet ke neraka ini beribadah selama ini. Siang malam tidak pernah putus ibadah berzikir kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata beliau? Kata seorang yang beribadah selama ini, ya Allah, baru masuk neraka ya Allah. Padahal siang ambil berpuasa, malam ambil sembahyang, apa ya, berzikir, baca Al-Quran. Terus apa kata Allah? Karena dia protes, dicabut dia Allah nikmat mata, ditimbang nikmat mata dengan segala ibadah yang telah dikerjakan selama di dunia, baik nikmat baru. Itu nikmat mata baru. Jadi itulah kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buanglah sifat kesombongan, buanglah sifat kepunyaan yang ada dalam hati awak. Awak kau selalu beranggapan itu punya awak. Selalu beranggap pikir awak, selalu beranggapan
Ko iyo sakit awak cibul jangan habis. Ko iyo badan ko rancak, ko iyo badan ko gagah cibul injan buat-buat. Cibul injan panas sampai putih kepala awak. Lagi sama. Kan tak besar kan? Itu makanya nikmat yang Allah ajarkan kepada awak, nikmat kesempurnaan kita syukuri dengan alhamdulillah, dan kita palingkan segala nikmat yang Allah ajarkan awak untuk sarana menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ulama yang saya hormati, sebagai salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billadzi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sallu ala nabi, berselawatlah kepada Nabi. Kenapa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya sebelumnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Jadi awak sebagai orang beriman, kau mengaku beriman, yang panah lupuan kau berselawat kepada Nabi. Kenapa? Karena selawat itu adalah perantara amal kau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sembahyang, kan ada selawat Nabi sembahyang kalau dapat selawat kan tak sah solat. Mendoa begitu pula, yang mendoa itu panjang mendoa saja, tapi solat lupa kepada Nabi tak sampai dah. Mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, tergantung di langit dan di antara langit dan bumi gitu para ulama. Segala amal kau di antara tertolak dan di antara diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu amal yang pasti diterima oleh Allah, karena Allah juga bersalawat kepada Nabi. Apa itu? Yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita mengambil judul daripada Quran surah Ali Imran ayat 5 balik yang berbunyi qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, kata Allah, lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Jadi di ayat itu Allah berfirman yang artinya, ya Muhammad, kecian ke umat engkau Muhammad, apakah akan aku beritahukan kepada kalian, kata Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bi khairin min dzalikum, apa yang lebih rancak min dzalikum daripada kesenangan dunia. Kenapa? Karena awak sebagai manusia kok senang dengan kemegahan, awak senang dengan kesuksesan. Karena ayat sebelumnya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, kata Allah. Ayat sebelum itu manusia itu dihiasi dengan kecintaan hawa nafsunya. Apa karena hawa nafsunya itu yang sangat rasanya. Dan ya bu, apa yang keinginannya itu, kalau sampai keinginan itu dah yang sana. Misalnya kok karajo lah yang sukses, kok dagangan kok lah yang laku. Karena itulah manusia kok tertipu oleh kenikmatan dunia. Maka Allah mengatakan dia setelahnya, kecelah Muhammad lagi yang lebih rancak daripada itu. Maka apa yang lebih rancak untuk itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ada yang lebih rancak untuk orang-orang bertakwa. Apa orang-orang bertakwa? Apa yang dikatakan orang-orang bertakwa? Takwa itu bimtithalil awamir wa jtinabin nawahi. Yaitu orang bertakwa yaitu orang yang mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan takwa. Jadi Allah persiapkan untuk orang bertakwa
dia meninggalkan kesenangan dunia, apa yang Allah persiapkan? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, yaitu sebuah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah siapkan untuk orang bertakwa, tidak untuk orang terlena dengan kesenangan dunia, tidak orang yang terlena dengan kemegahan dunia. Khalidina fiha, ya Allah sediakan surga, nikmatnya surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatrun ala qalbin bashar. Nikmat surga itu Pak, indah panah nampak di mata orang, indah panah terangkan di telinga orang, indah panah terlintih di hati awak, di pemikiran awak. Bahasa surga, bahasa dalam pikiran awak surga. Oh, masih dunia baru. Jadi itulah khalidina fiha, Allah sedia surga kawak kekal pula di situ. Lain nama kekal nama. Lain nama atau 2 bulan di surga dah. 2 bulan di surga dah. Mungkin tak ada, mungkin tak. Kita ingin kekal, itulah tujuan awak di dunia kan, beribadah. Cuma kita harus bertakwa. Syaratnya bertakwa kepada Allah, kerjakan segala perintah Allah, tinggalkan segala perintah Allah. Kau ni masuk surga. Kalau nak masuk surga kan mak, lain kan? Masuk neraka, mati. Syarat masuk surga tu mati dulu mak. Dia nak mati, lain kan? Bunda. Kalau jawabnya, dia nak mati pasti. Tu jawabnya. Lena mau masuk surga mak? Lain. Lena mau masuk neraka? Nah, Lena mati? Pasti. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah awak kekal di neraka, jadi setelah awak dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, apa yang Allah sediakan nanti di surga? Wa azwajun mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci. Bapak-bapak, ibu-ibu, pasangan-pasangan yang suci yang disediakan Allah besok di surga. Jadi lainlah pertanyaan kan, Ustaz, pindah kampus Ustaz kan? Pertanyaan, apakah Ustaz, apakah besok di surga bersuara dengan bini yang boleh Ustaz? Entah apa dia Ustaz, tentulah hidup kita Ustaz kan. Di surga nanti kita akan berjumpa dengan pasangan kita di waktu dunia. Onde Ustaz, saya akan dunia saya tak tahu ya Ustaz. Kalau dia Ustaz ya, masalah sih hari tiap malam, masalah sih tiap siang, tiap hari Ustaz. Jadi apa dia Ustaz tahu? Apa masalah-masalah yang ada di dunia kau tak tahu? Boleh bang, kau tak jauh dari firman Allah. Wa azwajun mutahharah. Segala keburukan ibu-ibu besok tidak ada di surga boleh. Segala keburukan apa-apa besok tidak ada di surga boleh. Jadi itulah wa azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang suci kata Allah. Jadi itulah. Jadi awak pun di surga dikor awak. Dalam dikor itu, kamu dikor surga pak. Ada yang kan? Ada yang peset. Ada yang gigi tiga, maklum dia mau dikasih surga. Jadi surga itu dibentuk dengan sebaik-baik rupa. Samu awak, yang laki-laki gagahnya samu, gagah apa orang Korea, gagah soalnya, gagah di surga. Tunggulah pak di surga. Gagah rancang itu boleh pak di surga. Dia mau begini, kalau begini ya. Kalau ini masuk nama letek air, kalau besok muncul nama letek air. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ridwanun minallah. Awak kau besok ke surga bukan karena amal awak, bukan karena membaca Al-Quran awak, bukan karena sedekah awak, tapi kenapa? Karena ridhonya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mempunyai segala amal awak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku ya Allah,
hidup dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tu intinya kunci orang masuk surga beramal awak dengan niat lillahi taala. Usolli fardhu subhi raka'atain lillah ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Nawaitu sholawatin ada kali pada sehari Ramadan hari sanad lillah itu dengan lillahi ta'ala. Kenapa kunci amal itu ialah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, masih lama ya Bu. Jadi ayat seterusnya Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi orang-orang yang beriman yang disediakan oleh Allah surga tadi, yang disediakan oleh Allah pasangan-pasangan yang suci tadi, mereka mengatakan di waktu dunia itu, rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi ketika di dunia ini beramal dan berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, Rabbana, ya Allah, innana sesungguhnya kami ini Allah beriman ya Allah. Nah, jadi syaratnya kita waktu dunia kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lana, setelah beriman awak kau beribadah kepada Allah. Jadi iman dan Islam kau beda atau sama? Beda. Nah, kalau kecil Ustaz masuk beda kan. Tapi kalau kecil Ustaz Ambo sambung. Nah, iman di Islam itu sambung. Bagus sambung. Tentu harus tahu apa definisi iman, harus tahu apa definisi Islam. Kalau itu sambung, kalau itu beda apa yang kecil iman? Tahu? Anak kecil iman dulu. Yang dikatakan dengan iman itu apa? Yang percaya dalam hati, mengucapkan dengan mulut, mengerjakan dengan perbuatan. Kalau Islam, kalau Islam, salawat, bayang. Jadi di dalam kitab, jadi nasabi kitab dalam sama kecil pak, ulama yang mengarangkan dalam kitab usul Hamidiyah, kitab tauhid. Ketika itu yang Mubarak dari pesantren mengatakan iman itu tasdiqun bil qalbi bihi bima jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia itu membenarkan dalam hati awak. Iman itu percaya dalam hati awak apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segalanya awak kok percaya walaupun iman kepada Allah dan percaya kepada Allah. Bisa enggak masuk dalam akal misalnya iman itu percaya dalam hati, mengucapkan lisan, mengerjakan dengan perbuatan, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu benarkan dalam hati awak dan ucapkan dengan lisan dan mengerjakan apa yang mengerjakan. Allah percaya, iman itu percaya. Percaya betul. Sabar. Jadi potong aja dulu. Jadi tidak iman itu inti percaya, mempercayai, meyakini dengan putus segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang namanya iman dalam kitab ini. Jadi kalau Islam apa? Kalau Islam itu al-qiyadu wal khudu'u bihi bima ja'a Rasulullah SAW. Kalau Islam itu sudah namanya tunduk dan patuh segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu makanya di Islam itu mengucapkan kelima syahadat, yang kedua sholat, kan? Yang ketiga puasa. Itulah tunduk dan patuh itu yang Islam. Jadi walaupun awak beriman, kalau di Islam kan tidak bisa dipisahkan. Bisa tidak? Bisa dikaitkan seseorang untuk beriman kalau dia Islam? Bisa enggak? Kan enggak ya? Bisa enggak Islam mengasah orang untuk kalau dia tidak beriman? Tentu enggak. Dia bisa jadi Islam. Enggak kan? Jadi iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Jadi iman dan Islam itu beriringan. Setelah kita meyakininya dan kita mengerjakannya, mengucapkannya, itu baru Islam. Itu yang namanya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
orang Islam. Jadi di antara ciri-ciri orang bertakwa kok yang akan mendapat nanti nikmat yang begitu wah nanti di surga. Apa kata Allah di ayat seterusnya? As-sabirin. Ayat as-sabirin. Orang-orang yang sabar. Jadi kalau bertanya, kalau makna sebagai ini yang bertanya. Jadi apa yang dimaknai dengan sabar? Kok sabar bah? Mendapat nikmat sudah surga bah? Apa definisi sabar yang Allah pahami? Apakah dipungkami pak? Diulang apa hawa sabar doa? Bisa sabar pak? Dah kan? Diuji orang dikuga difitnah orang dibunuh orang mana? Apa sabar sih? Tidak masuk ada gitu doang kan? Tidak masuk sabar itu doang. Yang ketika sabar tentu harus belajar apa yang sabar. Yang sabar berkecil ulama itu terbagi tiga. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik waktu beribadah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga disampaikan oleh Allah, diuji pula di Allah. Itulah makanya sabar. Karena apa? Karena waktu beribadah tidak mulus-mulus dia. Awak meninggalkan larangan Allah, jangan berujian kepada Allah, kepada Nabi, jangan makan hal orang, tidak mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, tidak mudah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma punya tiga kesabaran. Cuma punya dapat di Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau iyo orang sabar kau besok kau dapat surga, tentu bisa mengkaji yang surga. Sabar kalau sembarang sewa memang konsep kesabaran itu kan, tentu bisa orang kaji masuk surga. Jawabannya tidak kan? Cuma kau yang kita kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam ketetapan yang Allah ajarkan Allah. Asyaddukum bala al-anbiya kata Rasulullah. Tahu kalian siapa yang paling banyak diuji oleh Allah? Yaitu para nabi. Awakku sembahyang, ada tak berangkat di gerbang Tuhan kalangnya awak sembahyang? Tidak ada yang memasang duri di gerbang itu kan? Kota ijak saling berserangnya. Jadi itulah awakku Rasulullah itu para nabi itu yang paling bahaya, yang paling sangat balai, yang paling sangat ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu siapa? Setelah itu para sahabat. Para sahabat itu tidak bisa dikecil main-main doang. Lajang dalam kitab Nurul Yakin, lajang tahu lajang. Maksud kami lajang apa? Dibakar dan dia perlu dibawa dicacah dia pula kepunggong itu mak, kepunggong itu di lakukan mana? Di sisi. Pokoknya itu kan ditempelkan, ditempelkan lah parang tadi itu kepunggongnya. Untuk apa? Untuk meninggalkan agama Islam. Itu perjuangan para sahabat. Ada gini-gini lah mak. Kan ada gitu. Mana itu sudah? Mana itu bukan para sahabat. Para sahabat bila berapa yang masuk dipanggil ya pak, diimpi dengan ibadah, diimpi dengan ibadah, tinggallah agama yang dibawa Muhammad itu Bilal, kecil majikannya. Aku kecil Bilal, ahad tak akan meninggal. Kalau aku sekali percaya, tidak akan goyah. Jadi itulah iman para sahabat. Cuma banyak Allah mengingatkan dalam Quran radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka semuanya diri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu siapa yang diuji oleh Allah? Para tabi'in, ulama-ulama, salafiyin, baru ulama mutaakhirin, mutaqaddimin, baru yang paling nomor salafi baru bawah. Baru bawah detail-detailnya. Jadi itulah sabar. Lain nama sabar mana? Sabar selawat dulu. Besok insyaallah awak surga masuk bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya apa kata Allah? Wasadiqin, yang akan nantinya mendapatkan
nikmat surga itu nanti kekal, yaitu orang-orang yang bersedekah. Yang dikecilkan bersedekah. Apakah kamu ada suatu barang misalnya, ada barang berupa kan ayat wajan kau mama surang misalnya, lah sedekah tak? Lah sedekah tak? Ada sedekah. Jadi apa maksud sedekah? Ya ada sedekah namanya ada hibah. Hibah itu barang pemberian. Kalau wajan sih rumah misalnya surang ayat itu berarti yang namanya ada sedekah boleh. Bersedekah itu yang dinamakan sedekah. Kan sedekah itu kan ibadah. Sedekah itu ibadah. Sama kalau datang itu 5.000 lah kota ibadah, mak 50.000, mak 100.000. Kalau menuju karena itu dia masuk ke dalam ada sedekah. Jadi apa yang sedekah ini adalah mutiara. Kan ibadah jadi ini adalah mutiara. Apa ni Allah karena ya Allah berkorban harap kamu sebagai dari kamu untuk ke jalan Allah, untuk mensuarakan Allah. Dinian. Tapi kalau menuju sedikit 5.000 ke bawah, ada sedekah itu bahagia mensuarakan dulu. Tapi dia kalau tidak, ya tapi satu. Kalau ditambah nih dikali ribu, jadi sedekah. Itu makanya bedanya sedekah dengan harta pemberian. Seharusnya berkualitas orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi banyak orang bersembahyang tapi kurang kekhusyukannya. Jadi orang yang mendapatkan nanti nikmat surga kekal di dalamnya yaitu orang-orang yang khusyuk dengan salatnya. Itu yang ketiga. Singkat saja, wal munfiqin, dan orang-orang yang jujur. Jadi awak harus jujur, ya. Harus jujur dalam beribadah kepada Allah. Yang pada aku bersoalnya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, jadikan kalian itu orang-orang yang jujur. Iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian itu, kata Rasulullah, dusta. Yang mana dusta? Karena idza kadzaba abdu, apabila berdusta salah seorang hamba, kata Rasulullah, karena akan malakani, maka pergi malaikat dua dalam dirinya. Kenapa? Tidak tahu kalau apa yang keluar dari mulut sesuatu. Barangkali malaikat itu malaikat karena apa? Karena kita itu berbohong. Kalau kita berdusta kepada teman kita, maka dua malaikat akan pergi dalam dijawab. Kenapa? Karena aku dijawab dengan para malaikat nama, malaikat hafazah, malaikat otomatis, banyak malaikat di mengawasi diri aku. Tapi kalau aku berdusta, maka pergi dua sekali baru, dua kali aku hampir lah. Kalau berdusta saya kena jawab, tentu tak ada malaikatnya. Cuma punya dia aku tak pernah tenang. Kalau begitu, ia kembali lagi pada wilayah bertolong kepada Rasulullah. Baru karena membawa kepada kecelakaan. Tak pernah selamat orang-orang tertentu. Kalau lah celaka nanti masuk neraka. Itu saja apa yang logikanya. Jadi yang terakhir orang-orang bertakwa yang akan nanti mendapatkan nikmat yang kekal dalam surga itu wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi ibu-ibu biasanya sahur jam berapa? Jam 2:30. Kecil jam 2:30. Lah, jagonya jam 3. Sebelum sahur mana? Salat, baca Al-Quran, saya berzikir, Ayat yang paling lancar amalan awak ketika sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar. Wa kumpul kerabat keluarga anak-anak awakku, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena bulan ampunan. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bersabda, ketika sepertiga malam kau, dalam konteks hadisnya Allah itu turun. Tapi dalam tafsir hadisnya bukan Allah langsung turun, rahmat Allah turun di sepertiga malam kau. Aku baca Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, maha yang meminta ampun kepada kamu, akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ampuni, siapa yang meminta kepada kamu? Apa permintaannya, kata Allah, akan aku kabuli. Jadi itulah ketika waktu sahur, setelah waktu sahur
jangan bawa scroll TikTok dulu, tahan dulu membaca HP. Jadi aku amalan awal ketika sahur beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi aku pribadi, terutama baru bagi apa-apa mama. Bagi yang salah tahu tambah tahu, bagi yang alim tahu jadi tahu. Jadi aku duduk di situ bukan untuk sosok pandai, tapi baraja supaya pandai. Jadi anggap saya kutukan dulu, anggap ceramah deh. Alim pantas deh. Jadi segala seribu maaf, mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.